Halo, selamat datang di Kongko United TV. I'm United, we're all United. Ya, gue pengen kasih kabar, ya, breaking news. Rangnick konfirmasikan dia bakal meninggalkan United. Ya, jadi statement yang dari Manchester United adalah Ralf Rangnick sudah announce dia nggak bakal stay di Manchester United, ya kan? Dan mutual agreement, ya. Jadi di ngomongnya mutual agreement, ya. Kesepakatan bersama ibaratnya lah, kesepakatan bersama ya, karena Ralf Rangnick pengen fokus ke role baru dia sebagai manajer Austria ya, jadi nggak bakal jadi konsultan di Old Trafford. Gue cuma bisa ngomong satu hal ya, gue udah bilang, lu pada nggak percaya ya, gue udah bilang ya, dari bulan lalu, 2 bulan lalu lu bisa cek ya video gue yang gue bilang, wah, Rangnick nih bisa dipecat nih di akhir musim nih. Ya kan, Rangnick bisa dipecat di akhir musim. Gua udah bilang, gua udah prediksikan ya. Gua udah prediksikan. Lu boleh nonton lah video gue yang belakang-belakang yang sebelumnya ya. Gua udah ngomong Rangnick dalam masalah besar. Ya, nggak mungkin gitu loh. Namanya konsultansi role itu gua nggak melihat itu tuh ada bonafitnya sama sekali untuk Rangnick. Kagak ada. Ya, seperti yang gue selalu bilang, orang selalu berharap gitu kan. Ah, gila Rangnick nih bakal bakal apa membangun lagi lah Manchester United segala macam, bakal ngebantu Erik ten Hag ya, akan menjadi board of director of football juga ada yang ngomong seperti itu. Gue ingat banget di komen. Siapa gue lupa lah, pokoknya banyak yang komen. Tapi gue pas ngomong gitu orang pada ini, pada apa, pada sotoy gitu loh. Pada sotoy kalian bilang, ah kan udah ada kontraknya kok, akhir musim bakal jadi konsultan. Ya, faktanya yang terjadi adalah sesuai dengan prediksi gue. Ya kan, ini pasti bisa dipecat ini, bisa dipecat. Ya, gue masih berharap, jujur gue masih berharap Rangnick stay. Ya, karena menurut gue kalau Rangnick stay, dia orang yang ngerti bola, dia yang menurut gue bisa lah, benar. Gue percaya juga seperti kalian. Gue percaya dia bisa ngebantu lah nge-rebuild Manchester United bareng Erik ten Hag. Cuman gue nggak, dari awal gue udah sanksi dengan bunyi-bunyi kontraknya tuh gue udah sanksi. Apa itu namanya konsultan gitu kan ya? Konsultan itu apa? Ya konsultannya seperti itu. Kapanpun lo bisa disikat gitu. Kapanpun lo bisa di-cut. Ya kapan itu bisa diputuskan hubungannya gitu kan. Kontraknya bisa dihubungkan. Karena ya konsultan itu cuma kontrak. Konsultan itu orang luar. Kan gue udah bilang konsultan itu orang luar. Bukan bagian dari Manchester United. Konsultan itu nggak ada power. Ya kan paling sekali-sekali doang dipanggil gitu. Ini gimana segala macam. Itu konsultan itu loh, benar nggak? Jadi konsultan itu untuk Ralf Rangnick menurut gue sih nggak ada gunanya juga sebenarnya. Kalau dia nggak dikasih posisi di dalam Manchester United. Dan gue udah prediksi nih. Ya, apalagi dengan performa tim yang nggak bagus lah di 2 bulan terakhir. Gue semakin feeling gue semakin kuat kan. Makanya di video gue pernah bikin video ini bisa dipecat dan akhirnya kenyataan dipecat. Ya, dipecat. Kalian bisa kemakan media ya yang bilang oh karena Rangnick bakal fokus di Austria gitu kan ya. Karena new role sebagai manajer Austria nih pengen fokus di situ. Ya kalian inget nggak perkataannya pas Rangnick terima pekerjaan Austria? Ya, karena pekerjaan national team nggak banyak kerjaan, makanya dia bakal tetap konsultan di Manchester United. Dia ngomongnya gitu kan. Jadi dia bakal double job. Ya, konsultan di Manchester United sama manajernya Austria. Benar nggak dia ngomong gitu kan? Pas ada rumor, pas beritanya pertama kali kan diambil pekerjaan di Austria, benar nggak? Sekarang dibalikin. Malah dia mau fokus di Austria. Ya, padahal sebelumnya dibilang, ya kan, dia bakal bagi waktu dia karena nggak terlalu banyak makan waktu di Austria. Sekarang malah dia mau fokus di Austria. Ya, ini udah ketahuan banget ini dipecat. Ya, jadi kalau kalian bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi, yang gue omongin itu jadi kenyataan. Ya, yang gue ngomongin 1-2 bulan lalu jadi kenyataan. Rangnick bakal dipecat dan Rangnick dipecat ini, dipecat 100%. Ya terserah sekali lagi lu pada mau ngomong apa di komennya bilang, ah kok ini kan ngomongnya bakal fokus sama Austria. Tapi pikir sendirilah, benar nggak? Kita punya otak gitu untuk mikir kan ya, benar nggak? Jangan kemakan media mulu. Jangan kemakan media mulu gitu loh. Ya. Gua jujur sih pasti gua bakal ngerti kenapa orang yang lihat oh Rangnick hasilnya jelek gitu, pengen dia keluar. Gua ngerti gitu, gua ngerti kalau orang mikir seperti itu.
Tapi menurut gua gitu, Rangnick ini yang dia udah lakukan gitu ya dari Desember kemarin sampai sekarang itu merubah gaya permainan Manchester United. Itu udah pasti jelas 100%. Ya walaupun dari hasil nggak kelihatan tapi itu jelas banget 100%. Permasalahannya adalah ya kan ini kita punya pemain gitu loh, benar nggak, secara fisik segala macam tuh nggak on the same, nggak levelnya tuh bener nggak banget gitu loh ya. Levelnya tuh level tim papan tengah, tim papan bawah, bahkan tim papan tengah, tim papan bawah lebih kuat kali daripada pemain-pemain kita yang manja gitu loh, bener nggak ya. Bahkan mereka pressing lebih kuat, lebih lebih fisikalnya lebih ada ya. Dan mereka nggak suka sama Rangnick, kita tahu itu ya kan, pemain-pemain kita nggak suka sama Rangnick karena dia emang orangnya terlalu vokal, bener nggak. Dan sebenarnya itu salah satu yang gue suka gitu loh ya, ketimbang terlalu politik gitu kan, yang ngomongnya di press conference segala macem ya. Tapi dia emang ngomong apa adanya ya. Beberapa emang kualitasnya nggak ya, belum levelnya belum tinggi tinggi amat, dia bilang seperti itu, makanya dia gagal. Jadi terlepas kalian mikir apa gitu ya, hasil menurut kalian melihat Rangnick berdasarkan hasil atau berdasarkan progres atau berdasarkan apa, tapi menurut gue sih dia itu benar-benar menunjukkan gitu loh bahwa tim kita ini nih levelnya masih belum selevel Premier League, jujur aja gitu loh. Ya, bahkan sama lawan tim papan tengah, papan bawah pun kita masih kadang kalah pressing. Ya kan 100% kalah pressing. Itu yang menurut gue sih benar-benar yang ditunjukkan sama Rangnick. Gue pengen main 4-4-2 ya, dengan dengan ngisi ngisi apa namanya ngisi ngisi half space segala macam ya kan. Dia mau main pressing, counter pressing ya kan, dia mau main highline segala macam. Semuanya itu nggak bisa dilakukan oleh kita punya pemain. Ini yang dibuktikan sama dia gitu loh. Kalau pemain kita ini cuman ya nggak apa, cuman seperti itu mainnya gitu loh. Nggak ada pressingan ya, cuma maunya ya parkir setengah bus gitu kan ya ibaratnya, atau mainnya long ball ya, kita ngomongin soal Bruno segala macam sama Rashford. Dimainin gaya lain dia nggak bisa gitu segala macam. Ya dari segi fisik, dari segi semua itu nggak nyampe gitu pemain kita. Jadi ini yang menurut gue yang ditunjukkan gitu loh sama Rangnick ya, yang menurut gue yang sangat underrated lah ya, hasilnya Rangnick di sini nih di Manchester United yang sangat underrated itu seperti itu. Ya sebenarnya dia tuh menunjukkan itu ke kita semua, ke para fans ya, bahwa ini tim dari segi pemainnya pun sendiri tuh nggak bersatu ya kan. Ada Inggris lawan non Inggris lah, benar nggak ya kan, dan kelihatan banget dari segi kualitas, ke expose semuanya siapa yang akhirnya jadi ya. Kalau kita nggak main gaya tertentu gitu, gaya permainan bola tertentu ya, dia nggak bisa ngapain ya kan. Pressing sendiri aja untuk gaya modern aja, nggak perlu ngomongin inilah playing style atau attacking style atau apa ya, atau sistem ya, tapi untuk buat ke pressing, counter pressing aja ini nggak bisa gitu loh tim pemain kita. Ya jadi gue bilang sih ya seperti itu ya. Menurut gue sih jasa yang Rangnick apa namanya ada di Manchester United memperlihatkan gitu loh kalau sebenarnya ini tim perlu di rebuild, benar nggak ya. Dan sayang sih, jujur sih gue sayang ya, bukannya gue pengen bener gitu kan ya, oh gue udah prediksi ini dipecat, akhirnya dipecat gitu kan ya gitu, gue seneng enggak karena gue bener enggak. Sebenarnya gue pengen dia stay, gue selalu bilang gue pengen dia stay, bukan sebagai konsultan, karena sebagai konsultan pun percuma. Gue pengen dia ada role ya, jadi apa kayak gitu kan, bener nggak, di Manchester United makanya bisa rebuild bareng sama Erik ten Hag. Nggak, tapi dipecat akhirnya kan. Gue nggak tahu ini ide siapa yang pecat gitu kan ya. Gue nggak tahu gitu loh, benar kayak apakah John Murtough, apakah siapa sih penggantinya si siapa namanya? Aduh, gue lupa lagi namanya. Tapi gue nggak tahu siapa yang pecat dia gitu loh. Jadi ini udah pasti dipecat ya. Terserah kalian mau apa, gue bakal bilang dia dipecat 100%. Karena nggak ada hubungannya. Kenapa mutual agreement gitu kan? Kenapa mutual agreement gitu loh, ya kan? Dan ini aneh banget kan, sekarang pengen fokus, sebelumnya bisa bagi karena nggak banyak kerjaan di Austria. Sekarang dia pengen fokus di Austria. Ini Austria gitu loh, bener nggak? Kalau dia megang Prancis gitu kan ya, megang megang apa gitu kan ya, klub apa top 10 lah, top 10-nya ini nation gitu kan ya, itu gue percaya deh dia mau fokus. Ini megang Austria gitu loh. Ya jadi, aduh, gue bilang sini bener-bener deh. Ya gue sebel sih, jujur gue sebel, gue kecewa gitu loh. Kok gue bener sebenarnya, ya kan? Walaupun gue udah senengnya, tapi gue kecewa kenapa gue bener, karena gue pengen Rangnick stay, bukan sebagai konsultan. Ya, dan makanya ini gue bilang penting nih di video gue sebelumnya.
kita harus kawal nih Erik ten Hag nih, jangan sampai nih di PHP sama Glazer ya. Rangnick udah out nih. Ya Rangnick orangnya cukup kemudian sih cukup vokal, cukup keras. Ya kan dia udah out ya. Ini Erik ten Hag nih gimana nanti nih? Ya apakah bener ya kan dia bakal dikasih otonomi untuk transfer segala macem. Jujur gue ngeliat Rangnick keluar begini. Hah, gue yang dari nggak ya kalau kalian percaya Glazer ya menurut gue sih lu bukan fans MU jujur aja sih gue sih nggak percaya Glazer ya ngeliat si siapa Rangnick dipecat ini gue makin ya gue udah lebih nggak percaya lagi gitu kalau dia bakal bakal nggak PHP-in si Ten Hag ya gue udah nggak percaya jujur aja sih ya. Cuman ya kita sebagai fans kita kawal aja ya. Kalau nih ada konyol-konyol Glazer kita ramein aja sosmed ya, tagar Glazer out tuh kita ramein bener nggak? Kita ramein aja. Ya karena ini jelas banget itu loh, jelas banget dia dipecat 100%. Jelas sekali. Gua nggak bakal tarik lah kalian mau komen apapun juga lah, mau bilang alasan apapun juga, mau baca dari sumber berita apapun juga, gua nggak percaya media. Ya gue percaya apa yang gue lihat, gue percaya apa yang gue udah prediksikan dari awal gitu loh, bener nggak? Sebenarnya ini aneh kontraknya dia, Rangnick ini kontraknya aneh. Ya kenapa konsultan gitu loh, bener nggak? Kenapa konsultan? Nggak ada power konsultan mah, ya kan? Gue bener-bener deh ya ampun nama Glazer ya harus dikawal Erik ten Hag ya. Gue kasih tahu kalian ya kalian yang baru baru jadi fans atau udah lama segala macam kalian tahu lah Glazer tuh sebobrok apa gitu loh ya kan. Ini harus dikawal ya faktanya aja lah kita klub merugi malah diambil dividen 11 juta benar nggak 11 juta dolar. Uang kecil itu buat Glazer kan ya tapi lumayan buat dia beli Ferrari baru benar nggak ya kan? Benar nggak? Hah? Ya jadi bobrok gitu loh ya. Glazer tuh bobrok sekali. Ya, kita lihat aja gimana ya. Menurut gue tetap kita harus kawal Erik ten Hag. Ya bahaya banget nih nggak ada Rangnick. Ya, jujur gue nggak percaya sama John Murtough dan kroni-kroninya sekarang-sekarang ini. Kita lihat gimana lah ya. Semoga aja minimal bisa kerjasama lah sama Erik ten Hag gitu loh. Ya nggak cuma di veto terus gitu nggak dia mau apa nggak bisa ya percuma ya kan percuma gitu loh ya lu cari manajer siapapun juga masuk ke MU yang mau Jurgen Klopp kayak atau siapa lah yang bagus lah si botak Pep bener nggak itu sama aja ya nggak bakalan gitu loh bisa bikin kita bagus lagi kalau misalnya Glazer nggak ya kayak begitu terus ya jadi dengan Rangnick keluar gue 100% kecewa walaupun gue udah prediksiin dan gue bener cuman gue 100% kecewa jujur aja gue berharap banget dia tadi dapat role terus bareng sama Ten Hag gitu kan ya nge-rebuild Manchester United ya ya tapi ya faktanya seperti itu dia dipecat dan kita sebagai fans sekali lagi kita kawal aja Erik ten Hag supaya jangan di PHP sama Glazer. Oke sekian video dari gua gimana menurut kalian dengan Rangnick dipecat ya apa jadinya Ten Hag nanti segala macem ya tolong komen ya gue pengen denger nih kalian pendapat kalian seperti apa. Oke kalau suka jangan lupa like subscribe and thank you for watching.